Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua CMK Nur dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita akan mengkaji tentang topik yang berkaitan dengan sunnah menurut perspektif Muhammadiyah. Secara umum, gerakan-gerakan tajdid atau islah itu menyerukan kepada pemahaman Islam yang murni, atau tajdidnya lebih bersifat purifikasi. Yang kedua itu menjawab persoalan modernitas itu. Semua gerakan tajdid yang ada di dunia Islam itu. Misalnya di Mesir itu ada 3 tokoh gerakan islah atau tajdid ya. Yang pertama Syekh Jamaluddin Al-Afghani, terus punya murid Syekh Muhammad Abduh, kemudian punya murid Syekh Muhammad Rashid Ridho. 3 tokoh ini persoalan yang dihadapi itu persoalan yang berkaitan dengan bagaimana melepaskan umat Islam itu dari paham taklid buta. Paham apa? Taklid buta atau berpikir secara jumud. Yang kedua persoalan kemunduran umat Islam ini. Barat maju tapi umat Islam mundur gitu. Sehingga gerakan tajdid atau islah atau harokat tajdidiyah atau harokat islahiyah, 2 hal ini yang selalu diangkat. Demikian juga gerakan-gerakan pembaruan yang ada di dalam atau di Indonesia ya. Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad, kemudian Persis Persatuan Islam, itu secara umum juga mengangkat persoalan yang berkaitan dengan tajdid dalam arti purifikasi, dan juga nanti bagaimana kita menyikapi modernisasi itu. Nah, ketika kita bicara tentang tajdid dalam arti purifikasi, tajdid ini tidak bisa terrealisasi ya tanpa umat Islam itu diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seruan untuk aruju ilal Quran was sunnah, seruan untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Kenapa kok seruan ini muncul? Ya karena persoalan yang dihadapi ketika itu ya taklid buta terhadap madhab. Apa yang sudah dirumuskan atau yang menjadi pandangan madhab itu dikultuskan atau disakralkan ya. Pokoknya dianggap ini sebuah kebenaran, tidak boleh dikaji ulang gitu. Artinya umat Islam ketika itu berpikir secara jumud. Berpikir secara
jumud. Sehingga 3 gerakan pembaruan di Islam di Indonesia, Muhammadiyah, Persis, dan juga Al-Irsyad, itu semboyannya pasti sama, yaitu apa? Aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Oleh sebab itu kajian tentang bagaimana pandangan Muhammad terhadap sunnah itu sangat penting, Pak. Meskipun mungkin warga Muhammadiyah juga belum begitu paham tentang bagaimana sunnah yang dipahami oleh Muhammadiyah, tapi paling tidak ini sudah menjadi apa? Jargon yang biasa kita apa? Dengar. Ya misalnya warga Muhammadiyah tidak boleh taklid, harus ittiba. Itu jargon yang sudah sering kita dengar. Ya meskipun faktanya sebenarnya masih banyak yang taklid. Oleh sebab itu kajian ini menjadi penting. Kalau Muhammadiyah mengusung jargon aruju ilal Quran wa sunnah, itu pemahaman Muhammadiyah terhadap sunnah itu bagaimana? Nah, kajian ini berusaha untuk menjawab atau melihat bagaimana sunnah dalam perspektif apa? Muhammadiyah. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, kita coba awali, coba dibenerin, pegel sih ngomong kayak gini. Kita coba awali dari data-data yang ada di dalam Muhammadiyah. Kita coba awali dari MADM. Ya, di MADM itu apa? Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di pasal 4 ayat 1, ketika di sana dijelaskan Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Oke, kita lanjutkan ya. Wis ngono wis gak usah diotak-atik. Di MADM, Muqaddimah Anggaran Dasar apa? Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1. Di sini ketika bicara tentang apa Muhammadiyah itu? Harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua harokah dakwiyah, gerakan dakwah. Yang ketiga harokatut tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan kalau Muhammadiyah di dalam memahami jati dirinya sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, itu sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau kita lihat lagi di dokumen Muhammadiyah, di MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, yang isinya 5 poin. Yang pertama bicara tentang apa itu Muhammadiyah. Yang kedua paham agama yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri, kemudian sumber ajaran agama Islam, kemudian 4 dimensi ajaran agama Islam, kemudian cita-cita hidup Muhammadiyah. Di poin dalam MKCHM, ketika bicara tentang sumber ajaran agama Islam, di sana dikatakan Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama apa? Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua itu sunnah Rasul. Nah, penjelasannya ini menarik Pak, karena di sini dijelaskan yang disebut sunnah Rasul itu
penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Artinya sunnah itu yang pertama, sunnah sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran. Ini fungsi apa sunnah? Sunnah itu apa? Mubayyinun lil Quran. Sehingga Al-Quran itu lebih banyak butuh kepada sunnah, atau sunnah lebih banyak butuh kepada Al-Quran. Jawabannya apa? Al-Quran lebih banyak butuh sunnah daripada sunnah butuh apa? Al-Quran. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang nggak bisa diamalkan kecuali ada penjelasannya dari sunnah. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kita disuruh sholat, kita disuruh apa? Zakat. Bagaimana pelaksanaan sholat? Kok dijelaskan dalam apa? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Ya misalnya takbiratul ihram, ada tuh nggak dalam Quran? Ya kalau ayatnya umum ada, wa kabirhu takbiro. Kemudian doa iftitah ada atau enggak? Inni wajjahtu ada. Isti'adzah ta'awud ada atau enggak? Ada. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terus Al-Fatihah ada. Amin ada atau enggak? Dalam Al-Qur'an? Enggak ada, karena amin itu tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Baca surat ada. Rukuk ada atau enggak? Ada. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u, terus apa? Wasjudu. Ada rukuk, ada sujud. Ya meskipun ada, sebagian juga enggak ada, Pak. Kalau misalnya doa tasyahud ada atau enggak? Enggak ada. Duduk di antara dua sujud enggak ada gitu. Bacaan sholawat kepada Nabi, perintah sholawat ada, tapi bacaannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu perintah sholawat. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ada dalam Al-Quran atau enggak? Enggak ada. Meskipun sebagian ada, tapi yang menjelaskan tempatnya itu kan sunnah. Misalnya Nabi ketika mengawali sholat Allahu Akbar, itu yang menjelaskan sunnah, enggak ada dalam Quran. Baca doa iftitah, ini wajah itu ada, tapi yang menjelaskan ini dibaca setelah apa? Takbiratul ihram kan sunnah, sehingga kesimpulannya Al-Quran itu lebih banyak membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Nah, sehingga fungsi sunnah itu sangat penting. Yang pertama, sunnah itu penjelasan atau mubayyinatun lil Quran. As-sunnatu mubayyinatun lil Quran. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, pelaksanaan. Maksudnya apa? Sunnah itu contoh konkret bagaimana Nabi mengamalkan Al-Quran. Makanya di sini bisa kita istilahkan ada sunnah tatbikiyah. Sunnah dalam arti apa? Aplikasi Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran. Ya, contoh yang konkret ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Aisyah menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran. Kalau engkau mau tahu Al-Quran itu berjalan, ya lihatlah Nabi itu. Berarti sunnah itu tatbik atau tatbikiyah, aplikasi dari ajaran-ajaran apa? Al-Quran. Sehingga orang nggak bisa menyukupkan dalam kita beragama itu cukup Quran saja, nggak butuh sunnah. Sebagaimana ada kelompok namanya Quraniyun. Quraniyun itu berpegang hanya pada
Quran, atau bahasa yang lain disebut ingkarus sunnah, orang yang mengingkari apa? Sunnah. Ya, semacam itu ya repot dalam memahami apa? Al-Quran. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini berarti apa? Muhammadiyah menempatkan sunnah dalam posisi yang sangat penting. Sunnah sebagai apa? Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Coba metodologinya bagaimana? Ini penting ya. Di MKCM dikatakan dengan menggunakan akal pikiran. Apakah hanya akal pikiran saja? Kalau kita mengkultuskan akal pikiran, itu potensi tersesat atau enggak? Tersesat, karena dalam agama itu tidak semuanya itu ta'akuli, bisa didekati dengan rasio atau akal. Meskipun secara umum ajaran agama itu rasional Pak, tapi ada wilayah-wilayah yang ta'abudi. Ta'abudi itu tidak bisa dirasionalkan secara akal. Ya contohnya, kalau kita mashul khufain ya, mashul khufain itu mengusap sepatu. Yang diusap bagian atas atau bagian bawah? Hah? Atas. Padahal yang kena kotoran yang bawah. Kenapa kok atas? Enggak, kita menggunakan pendekatan akal saja. Yang kena kotoran yang bawah. Berarti yang diusap yang bawah. Kenapa kok yang atas? Karena ini wilayah ta'abudi. Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu bi ra'yi, seandainya agama itu dengan akal, tentu yang diusap itu bagian bawah. Tapi kata Ali, saya melihat Nabi itu ketika mashul khufain yang diusap apa? Yang di atas. Umar ibn Khattab ketika beliau mau melakukan tawaf, atau tawaf itu kan apa? Ketika kita tawaf itu kan sab'atu aswat, 7 kali apa? Putaran. 7 kali apa? Putaran. Diawali dari Hajar Aswad. Nah, kalau jenengan pernah haji atau umroh itu ada apa? Lampu hijau itu. Nah, itu posisi persis Hajar Aswad. Kalau bisa dicium, kalau nggak bisa di dada. Kalau Nabi itu kalau nggak bisa mencium pakai tongkat Pak, tongkatnya diusapkan Hajar Aswad kemudian dicium. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mau tawaf itu mencium Hajar Aswad. Tapi ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, beliau ini cuma ngalap berkah atau ittiba Pak? Ittiba. Karena Umar bin Khattab itu sangat rasional sebagaimana Ali bin Abi Thalib ya. Sehingga beliau mengatakan innaka hajarun, sesungguhnya wahai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau ya batu, la yanfa' wa la yadur, enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih madarat gitu. Meskipun kita disunahkan apa Pak? Mencium. Dan Umar bin Khattab mengatakan laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka wa ma qabbaltuka. Kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium engkau, saya enggak akan mencium engkau. Ini kan berarti wilayah apa? Ta'abbudi. Demikian juga misalnya contoh yang keseharian kita ya. Kalau jenengan kentut, kemudian pipis, kemudian apa? Gitu. Itu kan termasuk min asbabil hadas. Hal-hal yang menyebabkan hadas. Atau nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang jenengan basuh itu apa? Anggota wudu, diantaranya muka, tangan, kepala dan kaki. Padahal
yang menyebabkan hadas itu apa Pak? Jalan depan atau jalan belakang? Jalan depan itu kubul, jalan belakang apa? Dubur itu. Apa hubungannya kentut dengan membasuh anggota wudhu atau dengan wudhu Pak? Ya nggak ada hubungannya, tapi ini berkaitan dengan apa? Ta'abbudi. Ta'abbudi, sesuatu yang tidak bisa dicari alasannya secara apa? Akal itu ya. Sehingga menggunakan akal pikiran, coba kalau dalam tarjih dikatakan sesuai dengan jiwa ajaran Islam, bukan sebagaimana kelompok liberal dalam menggunakan akal terlalu bebas. Tapi akal itu penting, bukan berarti akal tidak penting. Sehingga di Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan Pak. Yang pertama apa? Dalam melakukan ijtihad dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, itu menggunakan 3 pendekatan. Itu yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok yang lain ya. Yang pertama bayani. Bayani itu apa? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya mendekati persoalan dengan titik tolak dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kelompok yang lain misalnya Salafi itu hanya bayani saja. Nanti mereka nggak pakai burhani, nggak pakai irfani gitu. Kalau Muhammadiyah 3-3-nya. Bayani ya secara umum kita pakai dalam konteks ibadah gitu. Ketika bicara sholat ya dicari apa? Dalil Quran atau sunnahnya. Yang kedua itu burhani, ilmu pengetahuan dan filsafat atau akal. Artinya dalam konteks muamalah duniawiyah penggunaan akal itu sangat penting ya. Contohnya Muhammadiyah beralih dari ru'yatul hilal ke hisab, menggunakan pendekatan ilmu astronomi. Kalau ilmu astronomi itu apa? Penting. Agama tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dari hisab beralih ke apa? KHGT, kalender hijrah global tunggal itu. Itu contoh penggunaan apa? Pendekatan burhani. Demikian juga beberapa pandangan yang pernah dikembangkan oleh ulama-ulama di abad pertengahan itu kadang-kadang perlu ditafsir ulang. Muhammadiyah membolehkan Pak itu. Ya, contohnya kepemimpinan wanita itu. Ya, tentu kalau teman-teman Salafi misalnya itu jelas nggak boleh. Hadisnya sahih Pak, riwayat Imam Bukhari. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Lan yufliha, tidak akan beruntung. Lan itu kalau jenengan belajar bahasa Arab itu lin nafyi tapi lil mustaqbal, menegasikan sesuatu sampai zaman akan datang. Berarti kalau disebut lan yufliha itu tidak pernah bakal beruntung, berarti pasti rugi itu. Suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita itu. Berarti kalau apa Pak? Wanita menduduki jabatan publik itu tidak mungkin apa? Beruntung gitu. Tapi di konteks modern itu kadang-kadang juga jadi masalah gitu. Secara umum jenengan entah sepakat atau enggak itu menerima Pak. Maksudnya menerima itu enggak berontak gitu. Dulu kita dipimpin oleh bupati perempuan yang baru muncul juga dua-duanya perempuan itu. Jenengan pilih yang mana itu? Risiko juga itu dua-duanya apa? Perempuan. Gak pilih. Di beberapa, tapi kita harus melihatnya secara komprehensif Pak itu. Di
Di sekolah Muhammadiyah atau mungkin di beberapa jabatan publik itu kan juga apa? Perempuan gitu. Rata-rata kepala TK itu perempuan atau laki-laki? Perempuan kan itu. Itu kan jabatan publik gitu. Jabatan publik ada enggak, Pak? Iya, wali muridnya juga jenengan kan. Wali muridnya yang datang ibunya atau jenengan, Pak? Ibu. Tapi kan anaknya kan juga laki-laki. Sehingga hal ini kan perlu untuk direspon ya. Sehingga Muhammadiyah memahaminya tidak terlalu kaku, Pak, tapi juga tidak terlalu liberal. Ini yang penting untuk kita catat ya gitu. Ketika Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, itu kan dihubungkan dengan pengangkatan permaisuri apa Persia atau yang disebut Kisra gitu, sebagai apa? Raja atau ratu gitu. Nabi bilang tidak akan apa? Beruntung. Ketika Nabi mengucapkan sabda itu, Pak, itu sangat relevan di zaman apa? Di zaman Nabi. Karena secara sosiologis masyarakat tidak mungkin menerima seorang wanita menjadi apa? Pemimpin. Akses pendidikan yang didapat wanita di zaman Nabi itu sangat minim. Dan ini juga berkaitan dengan kehormatan wanita. Maksudnya kenapa kok misalnya Nabi menganjurkan yang sholat jamaah itu laki-laki? Karena khawatir terhadap keselamatan atau kehormatan wanita. Wanita bepergian sehari semalam, Pak, yauman walailatan, itu tidak boleh gitu. Karena berkaitan dengan apa? Kehormatan. Artinya yang diucapkan Nabi itu relevan, Pak, gitu. Relevan. Tapi berkaitan dengan makna idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir as-sa'ah. Bahwasanya wanita dari akses pendidikan dan secara sosiologis itu memang belum layak untuk menduduki jabatan publik. Tapi yang dilakukan Nabi ketika memimpin umat Islam itu kan mengangkat harkat wanita. Dibuktikan dengan apa, Pak? Aisyah. Aisyah itu istri Nabi dan terkenal paling apa, Pak? Paling cerdas dan banyak meriwayatkan hadis, sehingga ketika Nabi meninggal itu sahabatnya minta fatwanya ke Aisyah. Aisyah itu pernah memimpin secara publik, Pak, atau pernah menjadi pemimpin secara publik. Dalam konteks apa? Perang ini. Perang melawan siapa? Ali. Di perang apa, Pak? Jamal. Di perang Jamal itu yang memimpin apa? Aisyah gitu. Artinya Nabi itu sudah melakukan apa, Pak? Usaha untuk menjunjung atau memuliakan martabat seorang wanita itu. Sehingga di konteks sekarang, Pak, Ijtihad Muhammadiyah jangan bisa lihat di Adabul Mar'ah fil Islam, putusan Garut putusan Garut 1976. Muhammadiyah membolehkan wanita menduduki apa? Jabatan publik. Dengan beberapa pertimbangan, sekarang jabatan publik itu, orang menduduki jabatan publik itu kan tidak ada apa, Pak? Ada aturannya, tidak semena-mena, sehingga tetap bisa dikontrol. Itu contoh Muhammadiyah menggunakan pendekatan apa? Burhani. Ya contoh yang lain, Pak. Kalau wanita sekarang, wanita karir, bepergian keluar kota lebih dari sehari semalam, misalnya guru, karena biasanya ada pelatihan dan seterusnya kan? Itu memungkinkan atau enggak bepergian lebih dari sehari semalam, bahkan seminggu? Jenengan temani atau enggak? Kan enggak juga. Padahal Nabi mengatakan sehari semalam apa?
Enggak boleh. Dan semacam itu ditafsiri ketika tidak ada keamanan, Pak. Sehingga kalau wanita melakukan bepergian mengancam kehormatannya, ya berarti hukumnya haram kecuali ditemani mahram. Tapi kalau kondisi sekarang, kalau jenengan terlalu literalis Pak, literal itu dalam memahami itu ya, kira-kira susah atau enggak mengamalkan agama? Susah. Itu contoh bagaimana Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani. Irfani itu lebih pada kebenaran yang didasarkan pada nilai filosofis atau intuisi atau suara hati. Kalau kita terlalu bayani itu mengkultuskan teks, tidak melihat realitas, ya. Sehingga butuh apa Pak? Burhani supaya kita memahami realitas. Dan kalau kita tolak burhani, nanti kesimpulannya ilmu agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan, atau ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama. Kalau kita mengkultuskan pendekatan bayani saja, itu kita tekstualis. Kalau terlalu burhani saja, itu rasional. Tapi kadang-kadang ada kebenaran yang di luar itu, yaitu kebenaran yang muncul dari suara apa? Suara hati. Ya, sehingga 3 pendekatan itu di dalam Muhammadiyah dilakukan secara sirkular atau apa? Berputar. Artinya ada dialektika atau ada apa? Hubungan satu dengan yang lainnya. Oke. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang lihat di dokumen tarjih. Ada yang disebut dengan masalah 5. Jadi masalahnya cuma 5 Pak, enggak banyak gitu. Cukup apa? Cukup 5 saja. Masalah 5 itu diistilahkan dengan al-masail al-khams, ya, masalah 5, atau mabadi' khamsah, atau mabadi' itu dasar 5, atau panca masalah itu apa maksudnya? Ya, panca masalah 5 masalah 5 perkara ya. Kalau Pak Asmun itu mengistilahkan mabadi' khamsah atau paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Kalau saya bisa mengistilahkan dengan usul al-khamsah, pokok-pokok yang 5. Pakai istilah apa saja, yang penting substansinya sama. Masalah 5 itu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama apa? Ma huwa din? Apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya? Apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah? Kok enggak ingat Pak? Kebanyakan ya masalah 5. Kan pernah kita kaji. Padahal semua pemikiran ijtihad Muhammadiyah itu harus dibangun dan dilandasi masalah 5. Menguji, melihat kemampuan seseorang itu paham dengan tarjih atau tidak, itu cukup ditanya tentang masalah 5. Kalau bisa menjawab, ya berarti dia tahu basic ketarjihan. Kalau tidak, ya sudah, berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya kan, betul loh, karena semua ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah 5. Mahil ibadah yang ketiga. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilillah. Yang kelima, ma huwal qiyas. Berarti masalah 5 itu bicara tentang agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan kias. Itu jangan sampai lupa Pak. Karena pemikiran keagamaan Muhammadiyah secara metodologis harus dibangun berdasarkan masalah 5.
Dan dengan metodologi ini kita bisa memetakan permasalahan, Pak. Misalnya jenengan melihat Maulid itu persoalan agama atau persoalan keduniaan, itu dari masalah 5. Kalau Maulid itu disebut persoalan agama, berarti harus ada dalil Quran dan Sunnah. Kalau dunia berarti ya antum alamu bi umuri dunia, aku nggak perlu dalil. Tahlilan pasca kematian itu, Pak, itu agama atau dunia? Hah? Dunia. Kenapa kok dunia, Pak? Nggak butuh dalil. Zaman Nabi kan. Karena ada perbedaan pandangan tuh ya. Ada yang menganggap ini politik sebagai politik identitas Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dimasukkan ke persoalan agama. Tapi kalau persoalan agama harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Nah, itu pentingnya kita paham apa masalah 5. Dalam masalah 5, kembali ke topik kita ya. Ketika Muhammadiyah menjawab mahuddin, apa yang disebut agama. Karena agama dalam masalah 5 itu dilihat dari 2 makna, Pak. Islam dalam artian general atau umum, yaitu Islam yang dibawa oleh semua nabi. Semua nabi itu muslim. Ya dalilnya apa? Di doa kita yang kita baca, wa ana minal muslimin, itu redaksi hadis, tapi ayatnya wa ana awalul muslimin. Siapa yang bicara atau yang ngomong, siapa itu? Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, menunjukkan Nabi Ibrahim juga muslim. Sehingga dalam pemahaman kita, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Terus bagaimana tentang agama Yahudi yang tokohnya siapa, Pak? Musa kan itu yang terkenal, Pak. Kemudian agama Kristen siapa? Isa. 3 agama ini dalam studi perbandingan agama, Pak, disebut sebagai al-adyan as-samawiyah, agama-agama langit gitu. Agama-agama samawi yang pertama al-Yahudiyah atau Judaism, yang kedua al-Masihiyah atau an-Nasraniyah yaitu Kristen, yang ketiga al-Islam atau Islam. Itu disebut al-adyan as-samawiyah atau Abrahamic faith, keyakinan-keyakinan yang merujuk pada sosok Ibrahim. Sehingga 3 agama ini disebut sebagai agama wahyu, Pak. Agama samawi itu agama yang berdasarkan apa? Wahyu. Yahudi kitab sucinya Taurat, Kristen Injil, Islam Al-Quran. Tapi ketika pemahaman Al-Quran atau juga pemahaman Muhammadiyah mengatakan semua nabi itu muslim, berarti tidak, konsekuensinya apa? Enggak ada istilah agama-agama apa? Samawi. Agama samawi itu ya Islam, karena inna dina indallahil apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan apa? Fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal apa? Khasirin. Sehingga Al-Imam At-Tahawi dalam rumusan akidahnya mengatakan inna dina atau dinullah fis sama'i wal ardi dinun wahidun wa huwa dinul Islam. Agama Allah di dalam langit dan di dalam dunia itu ya satu, yaitu agama apa? Agama Islam itu. Karena Islam maknanya apa? Istislam, yaitu penyerahan
diri atau submission, penyerahan diri secara apa? Totalitas. Al-Islam maknanya istislam. Tetapi yang menjadi persoalan, Pak, itu semua agama ini kan merujuk pada sosok Ibrahim kan gitu. Sosok siapa? Ibrahim. Islam itu merujuk pada sosok apa? Ibrahim. Dalilnya banyak. Anittabi millata Ibrahim apa? Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Muhammad suruh mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Mulai kurban, haji, sampai jenengan Pak sunat itu, khitan itu juga merujuk pada sosok apa? Ibrahim. Sing jenengan wayuh juga apa? Ibrahim. Ibrahim itu istrinya dua, Pak, tak kandani nih, jenengan belum tahu, Pak. Punya Mbok Nom sama punya Mbok Wek, nggak hanya satu, Pak. Mbok Nomnya itu Hajar, Mbok Weknya Sarah itu ya. Dari Hajar lahir Ismail, dari Sarah lahir apa? Ishak itu. Agama Islam, contoh yang lain, Pak. Kalau kita sholat, ketika baca sholawat itu kan nggak cukup sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada sholawat Ibrahimiyah yang kita gandengkan dengan sholawat apa? Muhammadiyah. Sholawat Muhammadiyah itu bukan sholawat Muhammadiyah. Muhammadiyah maksudnya sholawat kepada Nabi Muhammad itu ya. Kenapa kok digandingkan, Pak? Sholawat Muhammadiyah digandingkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Yang menunjukkan syariat Nabi Muhammad nggak bisa lepas dari syariat Nabi Ibrahim, ya kan? Orang Yahudi ketika memandang sosok Ibrahim, mereka menyebutnya Avenu Avraham, bapak kita Ibrahim. Orang Kristen di Injil Matius pasal 1 ayat 1 ketika bicara tentang nasab atau genealogi Yesus Kristus, di sana dikatakan Yesus atau Isa itu jalur nasabnya sampai kepada Ibrahim. Sampai kepada siapa? Ibrahim. Menunjukkan sosok Ibrahim itu penting. Sebagaimana juga kitab Maulid Al-Barzanji itu ketika bicara tentang nasab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad ibn Abdullah ibn siapa? Abdul Muthalib ibn Abdi Manaf ibn Hashim, terus itu sampai Ibnu Dabih. Ibnu Dabih itu siapa? Ismail ibn Ibrahim. Menunjukkan sosok Nabi Ibrahim itu apa? Penting. Sehingga tiga agama ini mengklaim bahwasanya semuanya itu pengikut siapa? Ibrahim. Sehingga orang Yahudi bilang apa? Kunu hudan au nasara tahtadu bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal apa? Musyrikin. Suruh jadi orang Yahudi atau Nasrani tahtadu, akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dikantar oleh Al-Quran. Maka na Ibrahimu apa? Yahudiya wala Nasraniya walakin kana apa? Hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin gitu. Kalau orang Yahudi dan orang Nasrani menyuruh untuk masuk agama mereka supaya mendapatkan petunjuk, tapi dikantar sama siapa? Al-Quran. Kalau Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan, atau bukan Yahudi, bukan apa? Nasrani. Karena Yahudi itu kan asalnya itu dari anaknya Yakub gitu. Yakub itu yang disebut Israel, Pak. Jadi Ibrahim punya anak Ishak dari Mbok Nom atau Mbok Wek, Pak?
Mbok wek gitu. Ishak punya anak Yakub. Yakub itu yang gelarnya Israel. Yang gelarnya apa? Israel. Keturunannya Yakub ada berapa Pak anaknya? Ada 12 itu. 12 itu yang disebut Al-Asbat. Al-Asbat dalam Al-Qur'an kan banyak ayat yang menceritakan tentang apa? Al-Asbat. Yang terkenal Yusuf. Tapi tokohnya dalam kajian agama itu yang namanya Yahuda. Yahuda itu. Tapi kalau orang Arab bilang dzal itu berat, dal. Yahuda, orangnya Yahudi, pengikutnya disebut Yahudiyah. Berarti ini Ibrahim itu punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yahuda. Berarti Ibrahim bagi Yahuda itu nyebutnya apa Pak? Buyut ya. Maka anak Ibrahim Yahudiyah. Nggak mungkin Nabi Ibrahim itu pengikut Yahuda. Masa buyut kok ngikuti apa Pak? Ngikuti cucunya ya. Kan nggak mungkin. Wala Nasraniyah. Tidak demikian juga orang Nasrani itu kan pengikutnya Nabi Isa, karena mereka secara umum berasal dari kota Nasirah atau Nazaret Pak. Makanya agamanya disebut An-Nasara. Kalau Al-Quran itu pakai bahasa An-Nasara, tidak Al-Masihi Pak, atau Al-Masihiyun enggak. Karena Al-Masih itu sebenarnya Al-Masih itu gelar Nabi siapa? Nabi Isa. Innamal Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih, pengikutnya Al-Masihiyah. Tapi Al-Quran ketika menyebut orang Nasrani itu apa? Nasara. Nggak mungkin dia Ibrahim itu orang Nasrani. Wong Isa itu Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, kan nggak mungkin Pak. Itu Ibrahim itu lebih dari itu Pak. Kok disebut apa? Pengikut Nabi Isa. Sehingga dikatakan maka na Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana apa? Hanifam Muslima. Pakai Muslim bahasanya. Menunjukkan Nabi Ibrahim juga Muslim. Wa makana minal musyrikin itu. Itu makna Islam secara general Pak. Ya meskipun kadang-kadang pemahaman ini itu dibantah oleh orang Muhammadiyah sendiri gitu. Saya pernah dengar itu, tokoh Pak yang bantah itu. Loh kok bisa ya? Islam kok agama semua nabi gitu. Ini pasti salah ini. Karena orang Muhammadiyah kan menangayale Pak gitu. Ketika merumuskan ini jelas salah ini, kata dia itu. Padahal dia nggak pernah meneliti ayat-ayat apa? Al-Quran. Dan di rumusan akidah Islam itu juga dipahami dengan memiliki dua makna tadi, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Sehingga dalam mahwadin kita Pak, ini Islam yang secara khusus ya. Ad-din, kenapa kok dikasih penjelasan di sini? Ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun, adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa kok dijelaskan ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena ingin menjelaskan Islam bermakna khusus itu. Ad-din ay ad-dinu al-islami. Dulu itu istilahnya itu ad-din al-Muhammadi Pak. Agama Muhammad. Tapi penggunaan istilah itu kemudian direvisi jadi ad-din al-Islami. Karena itu bisa memunculkan penafsiran yang salah. Sebagaimana pandangan orientalis, agama Islam itu disebut Muhammadinism. Pengikut Muhammad, artinya Nabi Muhammad dipahami orang atau tokoh yang membuat atau mendirikan agama
Islam bukan berdasarkan wahyu dia nabi atau rasul, ya memang dia yang bikin agama itu. Meskipun bagi kita ketika kita katakan ad-din al-Muhammadi itu maksudnya bukan Nabi Muhammad bikin agama, tapi apa? Yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan agama Islam. Tapi gaya berpikir barat dengan kita ya beda, Pak, gitu ya. Oke. Sehingga di rumusan ad-din kita itu dipahami ad-din al-Islam. Huwa ma anzalahu Allah fil Quran, adalah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat di dalam as-sunnah sahihah, ai al-maqbulah, sunnah as-sahihah. Berarti kan di sini bicara tentang sumber agama, Pak. Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian yang berikutnya bicara tentang isi agama. Awamir, perintah, nawahi, larangan, irsyadat, petunjuk. Yang irsyadat ini tambahan di Muhammadiyah, Pak. Karena secara umum ulama menjelaskan agama itu cuma dua. Kalau nggak perintah ya larangan. Kutiba alaikumus syiyam, perintah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, perintah. Wala taqrabuz zina, larangan. Tapi ternyata dalam agama ada irsyadat, ada apa? Petunjuk itu. Ketika kita baca Quran dan Sunnah itu pasti ada apa? Petunjuk yang bisa kita, atau inspirasi yang kita bisa apa? Ambil dari cerita-cerita yang ada dalam Quran. Tujuan agama itu lisolahil ibad dunyahum wa ukhra, merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia sudah hasanah, Pak. Nah, itu kan doa nggak apa-apa, Pak. Meskipun banyak umat Islam juga yang belum hasanah di dunia. Wa fil akhirati apa? Hasanah. Tanda hasanah di akhirat apa? Jangan sampai masuk neraka. Wa qina ada benar. Yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini, Muhammadiyah ketika memahami agama sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya disebut apa? Sahihah. Sunnah sahihah ini itu pernah menjadi perdebatan di internal apa? Muhammadiyah. Ini sering saya sampaikan. Ketika terjadi perdebatan antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan apa? Majelis Tarjih Pusat. Sunnah sahihah dalam pemahaman Majelis Tarjih Jawa Barat itu identik dengan hadis sahih. Identik dengan apa? Hadis sahih. Tapi dalam pemahaman Majelis Tarjih secara umum, sunnah sahihah itu bukan hadis sahih, tapi hadis makbul. Hadis makbul itu mencakup dua hadis, hadis sahih dan hadis hasan. Sehingga Muhammadiyah menerima hadis apa? Hasan. Kenapa kok diterima? Karena itu ijma para ulama. Contohnya, Pak, ketika terjadi dua penafsiran tadi, sunnah sahihah itu sama dengan hadis sahih atau hadis makbul, Pak, makbul. Bagi Majelis Tarjih Jawa Barat sama dengan hadis sahih. Tapi kalau bagi Majelis Tarjih Pusat sama dengan apa? Hadis makbul. Ketika bicara tentang hukum takbir zawaid. Takbir apa? Zawaid. Di putusan Garut 1976. Takbir zawaid itu ada, Pak. Di sana ini ya, ini putusannya. Ini nanti masuk di HPT jilid 2 jenengan yang belum terbit. Sehingga kalau jenengan cari putusan ini di HPT jilid 1, HPT jilid 3 itu nggak mungkin ketemu. Tsumma yukabbiru ba'da takbiratul ihram. Kemudian engkau takbir setelah, kemudian ia takbir setelah takbiratul ihram sab'at takbirat, 7 kali takbir.
li rakaah al-ula, untuk rakaat yang pertama. Sehingga takbir zawaid di Muhammadiyah dalam salat Id dan Idul Fitri dan Idul apa? Adha itu 7, Pak. Tidak menghitung takbiratul ihram. Beda dengan pendapat mazhab Hambali, Pak. Kalau di Saudi, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, takbirnya itu 6, Pak. Karena menghitung takbiratul ihram. Jenengan bisa tonton di YouTube itu, kalau nggak pernah di sana itu 6. Jadi Allahu Akbar sudah dihitung, Pak. Maksudnya ketika di dalam hadisnya disebutkan Rasulullah itu takbir sholat Id itu 7, maksudnya dianggap perawinya menghitung takbiratul ihram. Dan juga mazhab Maliki di Indonesia itu diperkokoh oleh Hasan Persis, Pak. Jenengan baca pengajaran sholat Hasan. Nah, nanti Hasan bilang 7 itu menghitung takbiratul ihram. Tapi saya nggak tahu pernah dipraktikkan atau enggak oleh warga Muhammadiyah. Nggak ada ya? 8 dengan takbiratul ihram. Maksudnya di sini nggak ada yang model itu. Sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau di tempat saya di Bulu itu ceritanya, Pak, itu pernah ada salah satu khotib ya, didatangkan dari luar itu, dia takbirnya 6. Bukan lupa, memang pemahamannya semacam itu katanya. Itu jamaah juga bingung gitu. Maksudnya bukan lupa, kan bisa jadi kan lupa kan, takbirnya banyak kan, baru 6 kemudian nggak hitung, Pak, yang satu kan berarti kurang. Tapi memang pemahamannya apa? 7 itu menghitung takbiratul ihram. Dan ternyata hadis-hadisnya ini nggak ada yang sahih. Tapi sebelumnya, Pak, biar jenengan paham, ngomong hadis sahih sama hasan, hadis sahih itu apa? Kadang-kadang juga membingungkan ya. Kita sering tanya, kalau orang Muhammadiyah itu kan pertanyaannya, Pak, yang sering muncul itu pasti ada hadis, Pak Ustadz ini hadisnya apa? Sahih atau enggak? Biar kelihatan keren kan pertanyaannya gitu, Pak. Tapi kadang-kadang yang lucu, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, terus dia bilang, Pak Ustadz ini sahih atau tidak? Muttafaqun alaih kok jenengan tanyakan. Riwayat Imam Bukhari kok jenengan tanyakan sahih atau tidak? Muslim juga sama. Kecuali kalau memang selain Imam Bukhari dan Muslim. Pokoknya jenengan tanya ini hadisnya sahih atau tidak, itu pasti betul, Pak. Dan pasti keren jenengan kalau tanya kayak gitu. Ya kan, bicara tentang apa? Status hadis. Hadis sahih dengan hasan itu bedanya itu pada kedhabitan seorang perawi. Nah, ini, Pak, syarat-syarat hadis apa? Sahih. Ini ingat-ingat, jangan sampai jenengan lupa. Ya paling enggak ingat syaratnya, meskipun aplikasinya, Pak, itu butuh waktu yang lama. Ya, kita di PDM itu ada KMM ya, Korps Mubalek Muhammadiyah. Bicara ini bingung orang-orang. Hadis sahih itu apa? Dia pinginnya baru dengar langsung bisa gitu, Pak. Saya belajar hadis sahih, hasan, barwi langsung iso. Padahal ngaji nih, kita yang belajar itu bertahun-tahun, Pak. Itu secara teori jenengan tahu, aplikasi butuh banyak baca kitab. Kitab bahasa Arab saja nggak tahu itu. Kitabnya mau itu saja. Modal searching Google. Yo gimana tahu? Tapi paling enggak dia cukup tahu, cukup paham kalau di Muhammadiyah hadisnya sahih hasan sudah. Nek kon pinter dalam waktu 1 jam ini gak ning Muhammadiyah gak enek, Pak. Padahal sing ngaji tahunan gak iso. Fathul Muin ning Muhammadiyah digasak 1 jam, Pak.
Ustadz besok saya mau ujian apa S2 tol, sudah ada persyaratannya Pak, baca kitab Fathul Mu'in, sudah punya basic bahasa Arab Pak? Belum, tapi waktunya cukup 1 jam Ustadz ya. Hebat tenan awakmu. Paham atau gak maksud saya? Wong ingin belajar Fathul Mu'in loh, coba 1 jam, padahal dia gak bisa bahasa Arab. Ini kan Muhammadiyah gak enak Pak, pengen paham hadis Pak, ikut pelatihan itu atau ikut apalah gitu, salah hadis sahih ini tiba-tiba langsung paham Pak, bisa? Kalau katanya Gus Ba itu sebuah kesombongan. Otakmu seberapa sih? Kok ingin memahami persoalan yang sulit dalam waktu singkat? Kalau enggak orang sombong enggak ada Pak. Ya, kembali ke tadi. Syarat-syarat hadis sahih itu 5. Yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya apa? Bersambung. Artinya ini teori Pak. Jenengan praktek komet gitu loh. Ya, paling enggak cukup dipahami sanadnya harus bersambung. Umure jenengan wis gak sida mergawe jenengan meneliti itu. Misalnya satu hadis dari Bukhari sampai ke atas, ada hadis yang lain, wis gak sida mergawe, ngaji terus. Ngono yang ora karuan apa? Iso. Makanya cukup dipahami ittisalus sanad. Artinya misalnya ini riwayat Imam Bukhari sampai Rasulullah itu enggak pernah putus, itu saja, enggak usah jenengan jelimet terus pingin iso langsung mari langsung pinter, itu enggak ada Pak Jawa. Hadis 1 itu bertahun-tahun bisa jadi. Nah, itu namanya apa? Ittisalus sanad. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki integritas moral yang baik. Berarti jenengan harus ngecek satu-satu. Si A ini bagaimana komentar ulama al-jarhu wa ta'dil Pak. Padahal mengkaji 1 orang berat, ngaji hadis itu menghabiskan banyak waktu. Kita yang misalnya yang menekuni itu belum tentu bisa ngecek 1 persatu. Tapi nek mau Muhammadiyah langsung pingin iso. Ini ya, dzabit, punya kecerdasan secara intelektual. Ini yang nanti membedakan hadis sahih dengan hadis apa? Hasan. Kalau sahih itu tamamud dzabti, sempurna kecerdasannya. Kalau hasan itu khafifudz dzabti, kurang sempurna. Ilustrasinya kalau sahih itu 75 ke atas akurasi apa beritanya itu. Kalau hasan itu 50 sampai 75. 75 sampai 100, kalau hasan 50 sampai 75. Kalau 50 ke bawah itu dhaif Pak. Kalau misalnya 25 sampai 0 itu dhaif jiddan. Dhaif tambah apa? Jiddan itu. Nemen itu. Itu yang enggak boleh dipakai itu. Jadi bedanya hadis sahih dengan hasan itu hanya pada apa? Kedhabitan seorang perawi. Bebas dari syad atau ada musyudud, anomali. Anomali itu apa? Mukhalafatus thiqat liman huwa awthaqu minhu. Ada perawi yang kredibel tapi dia menyimpang dari ya orang yang lebih kredibel, Pak. Contohnya ini penting, pernah dibahas di tarjih. Ketika kita sholat, waktu tasyahud kan mengisyaratkan as-sababah. Sababah itu jari telunjuk, Pak. Itu diisyaratkan saja atau digerak-gerakkan? Ada 2 hadis, Pak. Yang pertama hadis Wa'il ibn Hujr, yang kedua hadis Abdullah ibn Zubair. Di hadis Abdullah ibn Zubair, Rasulullah itu ketika mengisyaratkan as-sababah itu, Pak, wala yuharikuha, tidak menggerakkan.
Tapi di hadis Wa'il bin Hujr, kata Wa'il bin Hujr, wa ra'aituhu yuharikuha yad'u biha. Saya melihat Rasulullah itu menggerak-gerakkan sambil berdoa. Berarti kan ada dua hadis yang bertentangan. Yang satu cukup ngasih isyarat, yang satu apa? Menggerak-gerakkan. Dari 4 madhab itu, yang mengatakan menggerak-gerakkan itu hanya madhab Maliki. Hanya madhab apa? Maliki. Berarti jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali itu tidak menggerak-gerakkan. Tapi madhab Maliki ini Pak didukung oleh ulama yang cukup senior juga, atau ulama yang cukup alim juga. Syekh Nasruddin Albani. Di Indonesia ada Ustadz Ahsan atau Tuan Ahsan itu. Sehingga di Muhammadiyah itu kalau digerak-gerakkan Pak, itu kalau orang Muhammadiyah ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia baca bukunya Ahsan, yang kedua baca sifat sholat nabinya Syekh Nasruddin Albani. Dari 2 hadis ini Pak, mana yang dirojikan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah merojikan hadis Abdullah ibn Jubair Pak, yang tidak menggerak-gerakkan. Bagaimana tentang hadis Wa'il bin Hujr tadi, yang kata Wa'il, wa ra'aituhu yuhariku yad'u biha. Saya melihat Rasulullah itu menggerak-gerakkan sambil berdoa. Hadis ini salah satu perawinya Pak, salah satu saja Pak. Nanti kalau kita kaji kan banyak, ini untuk memudahkan saja. Kan tadi hadis yang sahih harus sanadnya bersambung. Ada perawi namanya Zaidah. Namanya apa? Zaidah. Zaidah itu punya guru namanya Asim ibn Kuleb. Namanya siapa? Asim ibn Kuleb. Zaidah ini Mbak punya teman satu guru ketika belajar kepada Asim ibn Kuleb itu. Di antara temannya namanya Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Awanah, kemudian Syu'bah, dan seterusnya Pak. Dari teman-teman satu guru itu enggak ada yang meriwayatkan yang menggerak-gerakkan, hanya Zaidah sendiri. Berarti Zaidah itu sebenarnya muridnya Asim ibn Kuleb, tapi meriwayatkan hadis menyimpang dari teman-temannya yang lain. Itu disebut syad atau anomali. Sehingga kesimpulan tarjih hadis Wa'il bin Hujr yang menggerak-gerakkan itu dhaif. Meskipun Syekh Nasruddin Albani Pak mensahihkan. Jenengan nggak usah bingung, kajian hadis itu di beberapa hadis itu memang ada perbedaan pandangan gitu. Meskipun Syekh Nasruddin Albani apa mensahihkan gitu. Ya. Kemudian yang mendukung kesimpulan kita Pak, di Musnad Ahmad ibn Hanbal dijelaskan ketika Nabi dikatakan menggerak-gerakkan Pak, ketika itu ternyata di musim dingin. Musim dingin orang Arab itu kan lengan bajunya Pak itu kan lebar. Kalau kan kadang kan masuk tangannya kan masuk ke dalam tuh Pak. Kalau musim dingin Rasulullah itu ngasih isyarat gini, karena saking dinginnya itu kayak cadukan Pak. Nek cadukan kedinginan itu kan nogel Pak. Sama perawi dipahami Rasulullah itu menggerak-gerakkan tangannya, sehingga kesimpulan majelis tarjih hadisnya syad Pak. Syad berarti tadi anomali, berarti tidak sahih, yaitu dhaif. Dan juga ilah itu ada cacatnya. Kalau ilah ini kalau nggak ahli hadis nggak mungkin bisa ngasih contoh Pak. Maksudnya hadis yang mungkin menurut kita itu nggak ada cacatnya, ternyata ada pakar ahli hadis yang melihat ada
cacatnya. Ini butuh spesialisasi. Maksudnya harus merujuk banyak kitab apa? Hadis. Sehingga belajar hadis itu ya menghabiskan waktu, Pak. Kalau nggak tekun ya, belajar hadis nggak cukup 1 jam, Pak. Tapi mau balik Muhammadiyah, orang Muhammadiyah ingin belajar 1 jam langsung hafal, itu luar biasa. Sehingga kalau hadis yang tidak memenuhi 5 syarat ini, Pak, berarti disebut apa? Hadis dhaif. Misalnya hadisnya sanadnya enggak bersambung, itu berarti dhaif gitu. Hadisnya short tadi, berarti apa? Dhaif itu. Nah, terus sekarang di Muhammadiyah, sebelum kita tutup ya, masih panjang ini tapi waktunya, disimpulkan, Pak, yang disebut dengan sunnah makbulah itu perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Kan sunnah ada 3 tuh, qauliyah, ucapan Nabi, fi'liyah, perbuatan, takririyah, ketetapan. Ada seorang sahabat yang melakukan perbuatan di depan Nabi, Nabi diam atau mengiyakan. Yang pernah kita kaji contohnya apa, Pak? Dzab itu kadal padang pasir. Meskipun sama Kiai Jawa diterjemahkan apa? Seliro atau biaya, Pak, nyabi ya. Tapi kalau terjemahan itu sekarang masih dipakai, Pak, itu bahaya itu. Karena dzab dengan nyabi itu beda. Dzab itu dia nyamakan rumput. Kalau nyabi saenaknya, Pak. Dzab itu kencingnya 40 hari cuma sekali, Pak. Dia enggak makan air, enggak minum air. Nyabi kencingnya kencingnya berapa hari, Pak? Enggak tahu ya, kayaknya tiap hari. Kalau dzab itu jenis kelaminnya ganda. Jantannya 2, betina 2. Nyabi, Pak, 1 ya? Yakin ya? Nah, kalau dzab itu usianya cukup panjang, bisa sampai 700 tahun. Kalau dzab kalau dzab bukan nyabi ya. Kalau nyabi enggak tahu ya. Jelas beda, Pak, jelas beda. Nah, Kiai Jawa dulu kok menerjemahkan nyabi karena dianggap secara fisik sama, Pak. Dan memang waktu itu belum ada kuliner ekstrim, Pak, kayaknya. Orang Islam itu waktu kita kecil itu asu haram, menjijikkan. Enek asu mlebu kampung ya digudak, Pak, diburu. Terus sampai najisi kampungnya, kan gitu, Pak. Kalau sekarang anjing itu, asu itu malah dipangan, Pak. Dzab juga kok dzab apa? Nyabi ya. Oh. Katanya bikin apa untuk penyakit kulit apa tuh? Gatal ya, betul ya. Tawar kok. Tapi kalau nyabi tentu dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya apa? Haram, karena apa? Bertaring. Nah, itu contoh sunnah takririyah, yaitu sahabat Khalid ibn Walid memakan dzab di hadapan Nabi. Nabi tidak melarangnya. Yang memenuhi hasil analisis, memenuhi kriteria sahih dan hasan. Macamnya 4 ini, Pak. Hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi itu hadis hasan li dzatihi tapi jalannya banyak. Karena riwayatnya banyak, dia terkatrol bahasa kita. Sehingga naik status dari hasan menjadi sahih tapi li ghairi. Naik kelas terangkat, Pak. Hadis hasan li ghairi, hadis yang asalnya apa? Hadis dhaif tapi jumlahnya banyak. Bagaimana kalau hadis maudhu tapi banyak? Ya, maudhu itu kan palsu, Pak. Kalau palsu ya
palsu meskipun banyak yang nggak ngasih efek apa-apa, ya tetap maudhu itu. Maksudnya hadis hasan li ghairi itu hadis dhaif yang jumlahnya banyak, bukan matruk. Matruk itu yang ada perawi yang muttaham bil kidbi, pelaku kedustaan itu. Sehingga maksud sunnah sahih di Muhammadiyah itu kriterianya 4 ini. Kalau hasan ya lidzatihi sama li ghairi, kalau sahih ya lidzatihi li ghairi. Sebelum kita tutup ini yang terakhir, Pak. Nanti kita lanjutkan di berikutnya ya. Takbir zawaid itu semua riwayatnya dhaif. Tapi ada 3 hadis, Pak, yang di fatwa kita disebutkan ya. Yang pertama hadis Amr ibn Shu'aib, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian riwayat yang kedua itu Abu Dawud dan Daruqutni. Yang ketiga Amr ibn Auf al-Muzani, riwayat Imam Tirmidzi. 3 hadis ini semuanya bermasalah. Ini saya cekkan di kitabnya, Pak. Nek saya baca hadis bahasa Indonesia ini malah komet, Pak. Komet itu bingung, Pak. Ini kalau bahasa Arab kan jelas. Moco jenenge dilatino malah bingung. Amr ibn Auf al-Muzani, tadi kan ada yang kita baca tadi ya. Nabi kalau sholat id itu takbirnya 7 kali sebelum qiraah, maksudnya sebelum baca al-Fatihah. Wa fi tsaniyah khamsan qabla al-qiraah, sama. Wa qad hasanahu at-Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi. Wa unkira alai tahsinuhu, tapi klaim kehasanan Imam Tirmidzi ini diingkari oleh sebagian ahli hadis. Gitu. Berarti Imam Tirmidzi menganggap apa? Hasan, tidak sahih. Kenapa? Li'anna fi isnadihi Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf. Ada seorang perawi namanya Katsir ibn Abdullah. An abi, dari bapaknya, an jadi dari mbahnya, wa matruk. Hadisnya matruk, berarti tertuduh apa? Dusta atau pembohong. Berarti kalau matruk tadi bisa dari dhaif bisa menjadi hasan atau enggak? Enggak gitu. Tapi Imam Nawawi, Pak, qala Nawawi la'allahu i'tadza bisyawahida wa ghairiha. Barangkali ada riwayat yang mendukung, kata Imam Nawawi, berarti semakin apa? Kuat gitu. Meskipun riwayat Katsir itu tadi tertuduh matruk, tapi riwayat yang lainnya tidak gitu. Qala al-Iraqi, berkata Iraqi, wah jenengan tahu, Pak, misalnya meskipun kita tahu teori, jenengan tidak hidup-hidup langsung pandai gitu, karena ilmu itu enggak ada, Pak. Aku mau ingin menyimpulkan itu saja, Pak. Ya meskipun enggak langsung iso, ya tetap ngaji ngono. Sama dengan saya juga gitu. Enggak mungkin saya baca kitab tanpa melihat yang lain, apalagi ilmu hadis, terus hidup-hidup iso menyimpulkan. Ilmu itu kan terus gitu. Jadi apa, kesimpulan sing instan pengen ngaji pisan langsung paham, wih gak enak, Pak. Aku mau ingin membuktikan apa maneh bicara tentang hadis, jadi gak enak gitu. Kan ilmu itu kan terus loh. Qala al-Iraqi, berkata Imam Iraqi, ya penjelasan kayak ini apalagi di buku bahasa Indonesia itu ya enggak ada gitu loh. Wong mocone bahasa Indonesia kok kon pinter ilmu hadis. Ya enggak usah merasa pandai, paling enggak roh gitu loh. Tapi nek merasa pandai itu jadi masalah. Qala al-Iraqi, berkata Iraqi, inna Tirmidzi innama tabi'a fi dzalika al-Bukhari. Imam Tirmidzi ketika menghasankan hadis itu mengikuti Imam Bukhari. Faqad qala fi kitabi al-Ilal al-Mufrad. Imam Tirmidzi berkata dalam kitabnya al-Ilal al-Mufrad, Pak. Lah kitab kayak gini otomatis nggak mungkin ada dalam bahasa Indonesia. Kenapa, Pak? Oh, isinya cuma kecacatan hadis diterjemah, sinerjemah yo lempok dhewe, Pak.
Wis diterjemah gak ngarah laku. Kena apa? Ora paham. Itu kesapa. Kita kayak gini nggak mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nek gak ngantul cek di Pak ning internet kok nak ketemu ya hebat jenengan. Nggak ada itu. Tapi kalau bahasa Arab ada gitu loh. Sa'altu Muhammad ibn Ismail an hadzal hadis. Muhammad ibn Ismail itu Imam Bukhari tentang hadis ini. Faqala laisa fi hadzal babi syai'un asahha minhu. Enggak ada dalam bab ini yang lebih sahih daripada hadis ini. Berarti Imam Tirmidzi ini Pak, ketika dia menghasankan hadis tersebut itu bersandar pada siapa? Imam siapa? Bukhari. Kenapa kok bersandar Imam Bukhari? Karena menganggap Imam Bukhari lebih kredibel. Itu Pak. Makanya orang belajar hadis itu ya harus percaya pada ahlinya, dan semua ilmu juga semacam itu Pak. Gitu. Nah kalau nggak semacam itu ya repot Pak. Jadi ketika Imam Tirmidzi bilang hasan itu bukan hanya sekedar berdasarkan nafsu, itu enggak. Memang mengikuti Imam Bukhari. Dan terus Pak itu kesimpulannya Imam Syafi'i dan Abu Dawud ya, innahu ruknun min arkanil kidab. Siapa? Katsir ibn Abdullah itu pelaku pendusta. Wa qala Ibnu Hibban lahu nuskhatun maudhu'an abihi an jaddihi. Punya nuskhah. Nuskhah itu maksudnya semuanya ke atas si maudhu gitu. Maudhu itu apa tadi? Palsu. Kemudian kesimpulannya Pak, kesimpulannya. Ini kesimpulan Imam Syaukani ya. Ini saya ambil dari kitabnya Imam Syaukani namanya Ad-Darari Al-Mudiyah. Wa fil bab ahadits tashhad bidzalik. Di bab ini ada banyak hadis yang mendukung. Wal jami' yasluhu lil ihtijaj bihi. Karena semuanya riwayatnya banyak, itu paling enggak sampai ke tadi apa? Hasan li ghairi. Ini belum kita baca di kitab-kitab yang lain Pak. Penjelasannya lebih luas. Ini hanya contoh saja. Maksudnya dengan cuma yang penting paham kalau di Muhammadiyah itu hanya menerima apa? Hadis sahih. Sebentar Pak. Sunnah sahih maksudnya sunnah apa? Sunnah makbulah atau bukan hadis sahih tapi hadis makbul yang mencakup hadis sahih dan hasan. Sahih 2 li dzati li ghairi, hasan 2 li dzatihi li ghairi. Cukup itu. Dan apa yang disebutkan dalam HPT atau TJA itu memenuhi kriteria itu. Itu pun ijtihad ulama Muhammadiyah, bisa jadi ada ulama yang berbeda. Detailnya Pak, namanya ulama itu ya namanya ilmu itu kan enggak semua orang kan bisa. Minimal jenengan cuma paham kalau di Muhammadiyah sahih atau hasan itu tok itu. Adapun ini sahih ini hasan. Ya tuan jenengan menyimpulkan, kata Syekh Albani sahih, ya sudah, berarti jenengan ikut Syekh Albani. Detailnya ngaji itu ngajinya lama juga gitu ya, cukup itu saja. Intinya itu saja. Nah ini jenengan terus sekali ngaji pingin iso sekabiane, tapi gak enak. No. Enggak Pak, ini kok ngaji kok malah dindondoni, bukan semacam itu Pak. Ngaji itu berproses, makanya mentradisikan ketarjian. Mentradisikan itu kan berarti berproses Pak. Ilmu itu berproses. Ilmu yang instan itu tidak ada. Kok ngaji kok malah dindondoni, bukan semacam itu. Cuma menjelaskan ilmu itu semacam itu. Mungkin itu saja, nggak ada pertanyaan ya. Ada? Apa? Nggih. Syad itu anomali. Ya contohnya tadi menyimpang apa? Anomali itu menyimpang dari keterangan mayoritas itu apa? Nyeleneh Pak, nyeleneh. Nerecel.
Ya itu. Nerecel atau nyeleneh itu. Nah itu. Berarti kalau syad itu apa tadi? Nyeleneh atau menyimpang dari perawi yang lebih kredibel atau thiqah. Mungkin itu saja ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.